Gimana sih caranya kita bisa mempertahankan goals kita atau target-target kita dan mencapainya? Nah teman-teman, memasuki tahun 2023 ini adalah video yang paling tepat nih. Biasanya karena kita punya resolusi-resolusi baru kan, mau nurunin berat badan, mau begini, mau begitu, mau berubah. Nah, tetapi gimana caranya dari apapun yang kita inginkan, apapun yang kita targetkan, itu bisa kita tetap pertahankan dan tercapai di tahun ini. Welcome everyone di channel kita Teta Omega TV. Buat teman-teman yang sudah sering balik, welcome back. Saya dengan Clara Angeline dan di channel ini kita akan belajar banyak kali hal tentang law of attraction, money mindset, money magnet, dan hari ini kita belajar tentang mindset kesuksesan. Nah, salah satu kunci untuk bisa membantu kita nih teman-teman di dalam mencari tentunya dong punya goals dulu di awal. Nah mungkin seperti yang teman-teman udah mulai bikin nih, gue kepengen gini, kepengen gitu ya. Cuman sekarang caranya gimana ya? Nah jadi sebenarnya saya udah pernah bikin webinar kecil tentang ini yang mungkin teman-teman bisa ketemu juga videonya di live. Tapi di hari ini saya ingin meringkaskan beberapa poin-poin yang penting. Nah yang pertama nih ya teman-teman, jadi ada caranya untuk bikin goals pakai cara SMART, tahu ya, specific, measurable, ya achievable, ya terus kayak gitu ada time measurementnya dan ada resource-nya. Nah kita pernah bahas juga di sini ya kan di video ini, tetapi yang ingin saya ngomong hari ini bukan cuma itu. Nah pertama kali ketika kamu sudah membuat goals, apa yang langkah selanjutnya yang kita harus lakukan? Saya menyarankan untuk satu, tidak memilih terlalu banyak goals, apalagi yang goalsnya tabrakan ya. Jadi kita harus reasonable nih teman-teman, reasonable bahwa gue punya waktu mungkin nggak terlalu banyak. Jadi apa yang prioritas di dalam hidup kita? Mungkin kamu bisa bikin kalau misalnya memang ada beberapa goals yang penting, boleh nggak bikin banyak? Boleh, tetapi kamu tetapkan. Misalnya dalam 3 bulan pertama gitu ya, kuartal pertama gitu ya, yang mana duluan yang kamu ingin capai. Lalu maju lagi, kalau ini sudah, berarti kuartal kedua saya boleh ganti dong yang mana yang saya ingin capai. Jadi intinya mulai dari goals yang beberapa goals sedikit aja, jangan terlalu banyak tetapi yang prioritas dulu. Nah yang berikutnya adalah coba dibuat planning ya, karena goals atau target itu hanya impian atau khayalan ketika kita tidak punya perencanaan sama sekali bagaimana melakukan. Loh, ini kan bukan impian lagi coach, ini udah goals. Iya goals, tapi kamu punya rencana nggak untuk jalanin? Ya, rencana ini dimulai dari apa? Gunung yang besar itu bisa dibangun hanya dari apa? Batu-batu kecil. 1000 miles start with one single step. Jadi, belajar untuk membuat perencanaan kecil, dan yang ketiga adalah belajar untuk mulai melangkah kecil-kecil dulu, that small step. Ya, misalnya kalau goals kamu tahun ini adalah saya ingin bisa jadi penulis buku coach misalnya. Ya udah, what is the first step? Saya ingin menurunkan berat badan, ya kan? Apa langkah awalnya, teman-teman? Ditulis dulu perencanaannya. Saya mau berat badannya berapa? Jenis olahraga apa yang saya ikutin? Saya kira-kira secara masuk akal jadwal saya memungkinkan olahraga berapa kali seminggu misalnya. Dan ya teman-teman ya, kalau bisa cari seseorang yang accountable ya, seseorang yang bisa bantu kamu, yang bisa support kamu, yang bisa ngingetin kamu nih, dan kamu sharing goalsnya sama dia. Yang berikutnya adalah pastikan goals kamu itu bisa diukur ya, karena kalau kita nggak bisa ngukur ya kita. Kalau berat badan mah gampang ya teman-teman, ngukur dari ukuran berapa ke berapa, mau gede ke kecil, kecil ke gede kelihatan. Tapi kalau misalnya ukuran pekerjaan, kamu juga kudu punya target ini loh. Walaupun target itu nggak selalu soal keuangan, tapi target pekerjaan pun itu perlu. Misalnya kalau saya, ya kan di channel YouTube kita punya targetnya seminggu mesti keluar 2 video misalnya ya, karena kita punya 2 channel. Lalu di sosial media kita perlu keluar data, itu target pekerjaan. Kalau memang itu perlu ditingkatkan, kita harus punya alasannya dan kita harus punya perencanaan bagaimana bisa meningkatkan ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita pasang tuh goals itu di kalender kita. Bukan goals teman-teman, step by step yang sudah kita tetapkan. Jadi masing-masing goals kita udah tahu stepnya apa. Mulai benar-benar dari langkah-langkah kecil yang, jadi jangan pikir yang gede-gede dulu teman-teman. Langkah kecil yang membuat kamu berpikir, ini gampang banget dilakukan, gue bisa.
Jadi memotivasi kamu untuk melakukan langkah-langkah lainnya yang semakin besar. Istilah kata nih kayak snowball, teman-teman. Mulainya dari bikin kita di sini nggak ada salju sih ya. Cuman bayangin aja gitu, bayangin gitu ya. Pakai es salju lah ya, es root. Kita bikin dari lingkaran kecil, ya kan? Kita bikin dari onde-onde, ya kan? Tapi kalau itu nambah. Yang snowball itu artinya gini, mulai dari sesuatu yang kecil, dia terus gulir sampai menciptakan momentum besar. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Mulai dari planning-planning kecil, membantu kita untuk punya momentum, semangat, dan tenaga energi untuk melakukan yang lebih besar. Istilah kata kalau kita ngomongnya itu udah tanggung, udah basah, kan mau nyemplung nih ke kolam renang ya, nyeluk dulu, rencana untuk pakai baju berenang dulu. Terus gitu apa? Pakai baju berenang kalau di rumah mah percuma gitu ya. Datang ke samping kolam berenang. Nah terus kalau udah ngeliat semua orang berenang gimana? Celup-celup kaki. Nah itu kan udah langkah-langkah kecil. Kalau udah celup-celup kaki udah basah kan? Ya udah celup-celup pinggang. Kalau udah celup-celup pinggang, ya kenapa juga lu nggak nyebur celup badan? Kalau udah celup badan, kenapa juga nggak berenang? Ngerti ya? Jadi analoginya adalah seperti itu. Mulai dari langkah kecil yang membuat kamu jadi ketagihan untuk semakin melangkah ke hal yang lebih besar. Yang berikutnya adalah teman-teman, perencanaan sih perencanaan, tetapi ingat Tuhan yang menentukan. Jadi allow for flexibility atau berikan ruang untuk fleksibilitas ya. Jadi targetnya tidak berubah, tetapi mungkin small stepnya kita bisa fleksibel. Karena begini, semakin kita belajar di bidang tersebut, kita akan menemukan hal-hal baru untuk kita bisa improve. Jadi jangan terlalu kaku untuk, ya kan gue pokoknya udah tetapin ini harus jalan ini. Enggak, jadi perencanaannya bisa kita rubah, bisa kita fleksibel kalau memang itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih cepat, lebih baik, lebih efisien dalam membantu kita mencapai target kita. Yang berikutnya teman-teman, jangan lupa master your mindset. Karena untuk mencapai satu goals tentunya kita perlu disiplin. Gampang nggak? Ya gampang-gampang susah sih teman-teman ya. Ya tetapi intinya adalah belajar dari satu itu dulu. Disiplin. Kalaupun istilah kata apa ya? Apapun yang terjadi, whatever happen, work up, get up, dress up, and just kick your butt up. Apapun yang terjadi, bangun, dress up, dan lakukan. Nah, last but not least teman-teman, jangan lupa untuk terus-menerus melakukan analisa secara periodik terhadap progres target kamu. Ya, karena kalau kita terus kerja, terus lakukan, nggak pernah analisa. Masalahnya, kalau begitu kita menyimpang, kita nggak tahu menyimpangnya itu udah seberapa jauh. Jadi lakukan analisa secara periodik, seminggu sekali, sebulan sekali, gitu ya, tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap progres pekerjaan kita. Gitu beberapa hal yang saya bagikan. Komen ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga bisa sharing step by stepnya. Ngomong-ngomong, di video webinar kita sebelumnya yang live di YouTube itu saya sharing jauh lebih banyak lagi. Dan teman-teman bisa join di komunitas kita juga gitu kan ya, di komunitas Tetam Mega TV. Infonya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa cek video-video kita yang lainnya. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to leave a star